Salam, selamat pagi Bapak Ibu Tuta. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya J.T. Christian Owen dengan nomor induk mahasiswa 052225828. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka dan terdaftar pada UPWJJ 74 UT Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 praktikum untuk mata kuliah basis data MSc 4206 yang dibimbing oleh Bapak Hendra Kurniawan, Eskom MTI. Tugas yang diberikan kepada kami adalah membuat Entity Relationship Diagram atau RD berdasarkan studi kasus yang telah ditentukan dengan mengikuti tahapan pembuatan sesuai panduan pada modul PMP MSc 4206 dan materi yang tersedia di e-learning. Tujuan dari praktik ini adalah agar kami sebagai mahasiswa mampu memahami proses perancangan basis data secara konseptual melalui pendekatan model Entity Relationship atau ER. Dengan latihan ini, diharapkan kami tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya dalam pembuatan desain sistem informasi yang terstruktur. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan mulai dari persiapan, proses pembuatan RD, sampai pada hasil akhir berupa diagram relasi antar entitas berdasarkan kasus yang diberikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses praktikum yang saya lakukan, serta menjadi bagian mendukung pemahaman teman-teman mahasiswa lainnya mengenai materi basis data. Terima kasih. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan langkah-langkah yang saya lakukan untuk melakukan praktikum kali ini. Pertama-tama saya membuka aplikasi recording untuk praktik. Di sini saya menggunakan aplikasi Studio dalam menjalankan praktikum kali ini. Lalu langkah yang kedua, saya akan membuka editor code. Di sini saya menggunakan Draft Editor untuk memulai praktikum kali ini. Langkah yang ketiga, di sini saya memilih open folder. Alasan saya memilih open folder karena saya sudah mempersiapkan folder untuk menggunakan praktikum pada pagi hari ini. Langkah yang keempat, kita langsung saja memulai praktikum dengan membuat RD sesuai dengan pertanyaan yang diberikan pada soal. Dan tidak lupa juga saya mendokumentasikan praktikum saya melalui lampiran foto dan juga link yang akan saya publikasi melalui YouTube nantinya. Pada tahapan C akan menampilkan hasil praktik yang telah saya lakukan. Di sini saya akan membuat Entity Relationship Diagram atau RD. Kegiatan praktikum ini mengacu pada modul 2 PMP basis data. Praktikum ini mempelajari bagaimana tahapan dalam membuat RD. Di sini terdapat 5 tahapan inti dari pembuatan RD. Yang A, tahap-tahap pembuatan Entity Relationship Diagram atau RD. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait dalam basis data. Yang kedua, menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity beserta kunci tamu atau foreign key. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Berikut saya jelaskan simbol-simbol dalam RD. Gambar yang pertama adalah entity dengan atribut. Yang kedua menjelaskan tentang entity. Gambar yang ketiga menjelaskan tentang entity lemah. Yang keempat berbentuk seperti diamond, menjelaskan tentang relationship. Yang kelima juga berbentuk seperti diamond, menjelaskan relationship lemah. Yang keenam berbentuk oval, menjelaskan atribut. Yang ketujuh menjelaskan multi value atribut. Yang kedelapan menjelaskan atribut primary key. Yang kesembilan oval tadi dengan garis putus memberikan keterangan deriv atribut. Yang ke-10 garis menjelaskan tidak spesifik. Yang ke-11 menjelaskan satu strip tidak spesifik. Yang ke-12 N
strip tidak spesifik 13 0,1, 14 1 ke 1, yang ke-15 0 ke N, yang ke-16 1 ke N atau 1 ke banyak. Sini praktikum pembuatan RD tentang mata kuliah mahasiswa. Di sini kita disediakan satu studi kasus pada lingkup perguruan tinggi. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugas satu Anda adalah yang pertama, dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram atau RD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Panduan mengerjakan. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dengan e-learning dan PMP MSCM 4206 basis data. Pelaporan dan penilaian laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen sebagai berikut: A. Perkenalan identitas mahasiswa. B. Rangka praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. Yang C. Hasil praktik yang telah dilakukan. Yang D. Kata-kata penutup dari mahasiswa. Berdasarkan kasus di atas, maka tahapan membuat ERD adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait dalam basis data. Untuk mengetahui entiti yang terdapat pada kasus di atas, yaitu dengan memahami setiap kalimat dari kasus tersebut, diidentifikasi dan ditetapkan tiga entitas, yaitu yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua mata kuliah, dan juga yang ketiga dosen. Berikut adalah penerapan identifikasi entity. Kita langsung praktekkan di ID Graph Editor. Sini saya akan memasukkan untuk persegi panjang dengan entity. Entity-nya adalah pertama adalah mahasiswa. Sini saya akan copy paste terlebih dahulu untuk mempermudah. Ini di kotak yang pertama kita akan memberikan keterangan untuk entity yang kedua yaitu mata kuliah. Untuk entity yang ketiga yaitu dosen. Yang pertama, kita sudah menetapkan seluruh entity yang terkait, yaitu tiga elemen tadi, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lalu kita akan melanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Pada tahap kedua, menentukan atribut dari masing-masing entity yang diidentifikasi pada tahap pertama. Dalam kasus ini tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Masing-masing key ditandai dengan atribut primary key. A. Mahasiswa memiliki atribut ini atau nomor induk mahasiswa dan nama underscore mahasiswa. Yang B. Mata kuliah memiliki atribut kode underscore MK dan nama underscore mata kuliah. Yang C. Dosen memiliki atribut NIP dan nama underscore dosen. Berikut adalah penerapan atribut dari masing-masing entitas. Berikut adalah contohnya. Saya akan mendapatkannya ke ES melalui ID Graph Editor. Kita akan memasukkan atribut
paste atribut dari mahasiswa tadi dijelaskan bahwa menggunakan NIM dan nama underscore mahasiswa. Di sini kita akan menyebutkan pertama yaitu NIM, kedua adalah nama underscore mahasiswa. Lalu untuk mata kuliah paste atribut dari mata kuliah yaitu kode underscore MK dan juga nama kuliah. Kode underscore MK dan nama underscore mata kuliah. Selanjutnya adalah dosen. Di sini dosen memiliki atribut IP dan nama underscore dosen. Nama underscore dosen. Karena tidak dijelaskan secara rinci tentang atributnya. Garis ke mata kuliah dengan atributnya. Lalu yang selanjutnya adalah dosen. Selesai. Langkah yang kedua telah selesai. Lalu langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh hubungan relasi di antara hubungan entity serta kunci utama atau foreign key. Setelah atribut dan entity diketahui, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Berikut adalah penerapan matriks relasi entitas. Entitinya adalah mahasiswa. Mahasiswa meregistrasi kuliah. Lalu yang kedua, mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa dan mata kuliah diajarkan oleh dosen. Dan entiti yang terakhir yaitu dosen. Dosen di sini mengajar mata kuliah. Tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan relasi antar setiap entiti. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Cara membacanya yaitu yang A, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, dan yang B, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah sesuai dengan ketentuan soal tadi. Kita akan menerapkannya pada ED atau di ED graph editor. Sini kita menggunakan objek bentuk diamond. Keterangan meregistrasi.
keterangan diajarkan. Oke, keterangan sudah diberikan. Lalu kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Tahap selanjutnya adalah menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk menambahkan relasi dapat mengacu pada tabel matriks relasi atau tabel yang ada di langkah ketiga ini, tentang entiti dan juga matriksnya. Berikutnya adalah tahap keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas tentu harus memahami kasus antar entiti. Kalau antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, satu banding n atau n banding satu, atau banyak ke banyak, keterangan m banding n. Untuk mendeteksi masing-masing derajat kardinalitas, maka dibuatkan seperti berikut. Yang A, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. B, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas A, mahasiswa dengan mata kuliah adalah M ke N, banyak ke banyak. Keterangan di atas menunjukkan bahwa banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Dan B, dosen dengan mata kuliah adalah satu N atau satu ke banyak. Karena keterangan di atas dijelaskan bahwa banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan pada YID Graph Editor seperti berikut. Langsung kita terapkan pada YID Graph Editor. Ini saya menggunakan garis 1 banding N karena mahasiswa meregistrasikan banyak mata kuliah. N itu mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Selanjutnya adalah hubungan antara mata kuliah dan dosen. Satu banding satu karena dosen mengajar satu mata kuliah saja. Oke, garis yang telah dibuat ini adalah satu banding N, mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, dosen mengajar satu mata kuliah. Oke, selesai sama dengan gambar yang saya sampaikan pada laporan. Lalu proses yang selanjutnya 5 adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Tahapan terakhir dalam pembuatan RD adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Gambar pada tahap keempat, gambar yang saya sampaikan pada laporan, dapat dilihat bahwa relasi yang banyak ke banyak M banding N, yaitu antara mahasiswa dan dosen.
Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak atau M banding N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka ERD dapat disempurnakan seperti pada gambar berikut. Langsung kita praktekkan di IED Graph Editor. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Kita akan menyebutkan instansi M. Registrasi RK. Dari registrasi MK ini nantinya mahasiswa menunjukkan NIM, Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Don't you worry now. N, mahasiswa melakukan registrasi untuk bisa registrasi kita akan berikan 1 bisa registrasi setiap spesifik. Tidak mata kuliah. Oke, semua kita tambahkan garis putus-putus. Nanti saya akan menjelaskan peran garis putus-putus ini. Gambar yang ditandai dengan kotak garis putus-putus yaitu perubahan yang terjadi dari gambar di tahap keempat. Relasi pada gambar di atas yaitu meregistrasi menjadi entitas yang diikuti oleh atribut dari entiti setiap entiti yang terhubung, sehingga gambar di atas adalah final dari entity relationship diagram atau ERD. Jadi langkah-langkah yang
setelah kita lakukan ini telah selesai, dan semua elemen atribut dan juga LDT yang sudah terinput sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Demikianlah rangkaian proses praktikum yang telah saya lakukan untuk tugas 1 mata kuliah basis data, khususnya dalam membuat Entity Relationship Diagram atau RD berdasarkan studi kasus relasi antara mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Melalui praktikum ini, saya tidak hanya belajar bagaimana menggambar RD dengan bantuan aplikasi, tapi juga memahami konsep dasar dalam perancangan basis data, mulai dari identifikasi entitas, penentuan atribut dan kunci atau key, hingga pemetaan relasi dan derajat kardinalitas antar entitas. Saya menyadari bahwa pembuatan RD adalah salah satu fondasi penting dalam pengembangan sistem informasi yang baik, karena dari sinilah struktur database yang efisien dan relasional dapat dibentuk dan dibangun. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan dan proses yang saya jalani selama praktikum pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan Tutor Pengampu atas bimbingan yang telah diberikan, serta kepada Universitas Terbuka atas kesempatan untuk terus belajar secara fleksibel namun tetap mendalam. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di tugas dan praktikum selanjutnya. Salam sehat dan semangat selalu untuk kita semua.